Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Hari ini kita ada pertemuan ketiga, yaitu kita akan membahas bagaimana peran perencanaan strategi manajemen sumber daya manusia. Kita masuk lanjut ya. Sebelum kita masuk ke perannya, kita juga harus memahami definisi strategi manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen strategi ini adalah suatu proses yang berkenaan dengan penentuan arah masa depan suatu organisasi dan pelaksanaan keputusan dalam rangka mencapai sasaran jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Itu adalah definisi dari manajemen strategi. Sementara kalau MSDM itu adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan psikisnya yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini perusahaan. MSDM adalah kebijakan dan praktek yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, kompensasi sampai dengan penilaian kinerja. Itu adalah MSDM. Sementara definisi dari manajemen sumber daya manusia strategis adalah suatu pertalian antara manajemen sumber daya manusia dengan tujuan dan sasaran strategis yang dimasukkan agar dapat memperbaiki kinerja bisnis dan mengembangkan budaya organisasi sehingga dapat mendorong dan membantu untuk berkreasi, berinovasi, dan lebih fleksibel. MSDM strategis sebagai suatu pola penyebaran SDM yang terencana dan suatu tindakan yang dimaksudkan untuk meyakinkan dan meningkatkan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya. Nah, sebelum kita masuk ke strategi manajemen sumber daya manusia, pasti Bapak Ibu bertanya, apakah perusahaan kecil juga perlu menerapkan manajemen sumber daya manusia? Perlu. Skala perusahaan besar maupun kecil perlu. Nah, ini adalah manfaat jika perusahaan kecil melibatkan manajemen strategis dalam MSDM-nya. Yang pertama adalah karena perusahaan kecil itu seringkali memiliki sumber daya terbatas, dengan adanya manajemen strategis, maka mereka dapat mengelola sumber daya manusia secara lebih efisien dan memastikan bahwa setiap karyawan berkontribusi secara maksimal. Itu kalau kita memang perusahaannya kecil gitu ya. Kemudian manfaat yang kedua, melibatkan manajemen strategi dalam manajemen SDM itu adalah meningkatkan kinerja, di mana strategi MSDM yang baik dapat membantu meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, daya saing dalam pasar yang kompetitif. Ya, perusahaan kecil perlu memiliki strategi yang jelas untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik di dalam perusahaannya. Itu ya, sehingga manajemen strategis MSDM dapat membantu dalam hal ini. Pengembangan karyawan. Manajemen strategis dalam MSDM ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan program pelatihan dan pengembangan yang tepat sehingga karyawan dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan. Kemudian manfaat yang kelima, fleksibilitas dan responsif. Perusahaan kecil seringkali lebih fleksibel dan dalam merespon perubahan pasar yang dengan cepat. Dengan manajemen strategis mereka dapat menyesuaikan kebijakan MSDM untuk memenuhi kebutuhan yang berubah. Kemudian manfaat yang keenam, jika kita menerapkan manajemen strategis dalam manajemen SDM adalah strategi MSDM dapat membantu dalam membangun kultur perusahaan yang positif dan mendukung. Yang penting untuk retensi karyawan dan kepuasan kerja itu budaya perusahaan gitu ya. Sehingga dengan demikian meskipun perusahaan kecil mungkin tidak memiliki struktur MSDM yang kompleks, penerapan manajemen strategis dalam MSDM tetap krusial untuk pertumbuhan dan keberlanjutan mereka. Oleh karena itu kenapa kita tidak melihat skala perusahaan, mau kecil mau besar kita tetap memerlukan manajemen strategis dalam melakukan manajemen SDM. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Bagaimana kita melakukan perencanaan strategis? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita harus bisa mendefinisikan filosofi perusahaan.
Jadi filosofi perusahaan itu biasanya muncul ketika perusahaan baru mulai running gitu ya. Atau mungkin setelah running terdapat beberapa perubahan dari internal maupun eksternal, bisa juga filosofi perusahaan berubah gitu ya. Tapi biasanya awal kali pertama perusahaan berdiri itulah filosofi perusahaan. Nah, definisi filosofi perusahaan itu biasanya melibatkan penentuan nilai-nilai atau keyakinan dan prinsip dasar yang menjadi landasan operasional dan budaya organisasi. Contohnya gitu ya, nilai-nilai kejujuran gitu ya, atau nilai inovasi, atau kesetiaan gitu. Nah, itu nilai-nilai yang akan menjadi landasan operasional ketika sedang membangun budaya organisasi, biasanya muncul dari dari filosofi perusahaan. Langkah-langkah mendefinisikan filosofi perusahaan itu, pertama adalah tentukan nilai-nilai yang dianggap penting oleh perusahaan. Seperti kejujuran, tadi saya bilang inovasi, nah itu yang harus ditentukan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, rumuskan tujuan, visi, dan misi. Ya, setelah kita menentukan nilai-nilai yang akan dianggap penting bagi perusahaan, kemudian ditentukan visi dan misi perusahaannya. Kemudian gali aspek budaya perusahaan yang akan dibangun, termasuk cara berinteraksi dengan karyawan, kemudian cara berinteraksi dengan stakeholder lainnya. Nah, itu juga harus dibangun budaya perusahaannya, bagaimana kita berkomunikasi di dalam intern perusahaan. Kemudian setelah itu buat visi yang jelas tentang masa depan perusahaan, kemudian libatkan karyawan ketika kita mau membuat visi dan misi perusahaan. Itu ya. Dalam proses ini untuk memastikan bahwa filosofi perusahaan ini mencerminkan pandangan dan aspirasi semua stakeholder yang ada di perusahaan, terutama di intern perusahaan. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu didokumentasikan gitu, filosofi perusahaannya seperti apa, visi dan misi perusahaannya seperti apa. Setelah melakukan dokumentasi, lakukan komunikasi secara berkala dan implementasi, gitu ya. Jadi langkah-langkah perencanaan strategis pertama adalah definisikan filosofi perusahaan yang tadi saya sudah jelaskan. Langkah-langkah mendefinisikan filosofi perusahaan adalah yang pertama sekali adalah menentukan nilai yang dianggap penting bagi perusahaan, karena itu akan menjadi tonggak di mana perusahaan itu menjadi satu istilahnya. Oh, kalau perusahaan si A itu terkenal dengan nilai perusahaannya kejujuran. Oh, dengan perusahaan si A ini bagusnya karena dia bagus di dalam misalnya berinteraksi dengan sesama manusianya. Nah, itu filosofi perusahaan harus dikenal gitu ya. Dan itu menjadi tolak ukur budaya perusahaan. Kemudian setelah mendefinisikan filosofi perusahaan, kita harus mengkaji kondisi lingkungan perusahaan. Mulai dari teknologi yang ada gitu ya, sosialnya, ekonominya, budayanya, seperti apa. Karena itu juga ikut membangun budaya perusahaan. Lanjut, evaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Selalu kalau dalam manajemen strategis itu selalu ada analisa kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kenapa? Dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan kita bisa menentukan tujuan dan sasaran perusahaan. Karena kita tahu nih apa yang harus dilakukan dengan adanya research yang kita punya. Apa yang harus dilakukan dengan misalnya ada yang harus diperbaiki dengan kelemahan-kelemahan perusahaan yang kita punya. Kemudian setelah menentukan tujuan dan sasaran tadi, baru kita menyusun strategi akhir. Dengan keadaan perusahaan seperti ini, strateginya seperti apa? Nanti akan di akhir slide itu nanti akan saya berikan contoh bagaimana cara membuat perencanaan strategis dari visi misi perusahaan. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah ada proses strategi manajemen. Dalam proses strategi manajemen ini ada penilaian lingkungan. Di sini penilaian lingkungan ini yang harus dilakukan adalah meneliti lingkungan internal perusahaan. Setelah meneliti lingkungan perusahaan seperti apa, lakukan penilaian SWOT, strengths, weakness, opportunity, threats. Itu seperti biasa kalau dalam manajemen SWOT itu pasti dibawa-bawa gitu ya Bapak Ibu. Setelah itu definisikan kemampuan utama dan manfaat kompetitifnya. Lalu definisikan persoalan-persoalan strategis yang memang harus segera dilakukan atau bisa bisa nanti atau misalnya ini bisa dibagi dengan divisi lain gitu ya. Itu di dalam penilaian lingkungan. Kemudian pada pengembangan strategis, tinjau dan revisilah visi dan misi. Aturannya berapa tahun sekali? Sebenarnya tidak ada aturan gitu ya, tetapi
biasanya commonly 5 tahun sekali itu visi dan misi kita harus berubah. Kenapa? Karena biasanya dalam 5 tahun ini kita lihat mana yang tercapai, mana yang tidak, kenapa tidak tercapai. Nah, itu dari perencanaan pengembangan strategisnya. Kemudian susunlah tujuan strategis yang baru setelah kita menelaah visi dan misi kita. Kemudian kembangkan rencana kegiatannya seperti apa, lalu alokasikan sumber dayanya. Itu pada saat kita melakukan pengembangan strategis. Pada saat penerapan strategis, luruskan garapan organisasi, personalia, dan kemampuan manajemen. Kemudian terapkan sistem dan teknologi jika kita memang menggunakan sistem dan teknologinya, lalu evaluasi efektivitasnya. Ini adalah proses strategi manajemen. Ada 3, pertama penilaian lingkungan, kedua pengembangan strategis, ketiga pada saat penerapan strategis. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini ciri perusahaan yang menempatkan HR sebagai mitra strategis, gitu ya. Karakteristik utama yang dimiliki perusahaan yang menempatkan HR sebagai strategi bisnis partner. Yang pertama adalah perusahaan tersebut memiliki komitmen yang kuat dan nyata mengenai pentingnya HR sebagai key driver dalam bisnis. Jadi semua karyawan yang ada di dalam perusahaan itu merupakan key driver dalam bisnis. Oleh sebab itu MSDM sangat-sangat berpengaruh. Jadi ketika pada saat rekrutmen, pada saat memilih karyawan, kemudian memilih pelatihan yang tepat, itu untuk menjadikan HR sebagai key driver dalam bisnis. Kebayang kalau MSDM-nya nggak jalan, kita rekrutmen biasa. Kemudian melakukan pelatihannya juga tidak sesuai dengan budaya perusahaan, tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Itu tidak bisa dijadikan menjadi key driver dalam bisnis perusahaan. Oleh karena itu, HR itu penting sebagai key driver dan itu adalah tugasnya sebagai manajemen sumber daya manusia. Kemudian ciri perusahaan yang menempatkan HR sebagai mitra strategi yang kedua, perusahaan tersebut memiliki strategi HR yang dieksekusi dan sama pentingnya dengan strategi-strategi lainnya. Nanti di dalam contoh Bapak Ibu bisa lihat mana strategi-strategi HR yang bisa harus sama-sama dieksekusi gitu ya. Kemudian yang ketiga, perusahaan tersebut memiliki pucuk pimpinan HR yang berkedudukan sama tinggi dengan pimpinan tertinggi di bagian atau fungsi lainnya. Jadi manajemen sumber daya manusia itu sama tingginya, dan kalau dalam struktur organisasi itu dia sama gitu ya, tingginya dengan pimpinan tertinggi di bagian fungsi lainnya. Kenapa? Karena dia sebagai key driver dan kemudian dia sebagai eksekutor yang bisa menerapkan strategi-strategi di bidang HR untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Kenapa? Karena yang menjalankan perusahaan adalah manusianya. Baik, kita lanjutkan. Ciri perusahaan yang menempatkan HR sebagai mitra strategi adalah perusahaan tersebut memiliki pertemuan-pertemuan rutin berkala tingkat organisasi yang melibatkan HR. Kenapa harus melibatkan HR? Ya karena memang semuanya pekerja itu walaupun bekerja di divisi lain, dia ketika ada permasalahan dengan HR, ketika ada permasalahan di perusahaan, dia akan tetap datangnya ke HR. Sehingga HR diperlukan ketika memang ada pertemuan-pertemuan rutin gitu ya. HR perlu hadir karena kita harus tahu nih strategi-strategi apa saja di divisi-divisi yang lain yang akan dilakukan. Dan sehingga HR bisa memastikan atau menempatkan orang-orang yang memang bisa melakukan strategi-strategi tersebut di setiap divisi-divisinya. Itu adalah ciri perusahaan yang menempatkan HR sebagai mitra strategis. Oke, Bapak Ibu, di sini ada contoh kasus bagaimana melakukan perumusan strategi manajemen, kemudian nanti akan di breakdown menjadi perumusan strategi manajemen HR atau MSDM. Supaya tidak pusing ya Bapak Ibu, kita langsung ke kasus saja. Biasanya kalau pakai kasus itu bisa langsung mengerti gitu ya tentang perumusan strategi manajemen di sini. Di sini contohnya ada satu perusahaan gitu ya yang sudah saya lakukan analisa SWOT sebelumnya tentang perusahaan tersebut gitu ya. Saya bacakan saja dulu kondisi dari perusahaan ini. Jadi sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa kesehatan mempunyai visi menjadi institusi di bidang pelayanan kesehatan yang unggul di tahun 2016. Ini contohnya tahun 2016 gitu ya. Kemudian ada beberapa rencana induk pengembangan institusinya, diantaranya adalah satu, pengen adanya perusahaan tersebut ingin
mengadakan percepatan pendapatan 10% setiap tahunnya. Jadi pokoknya setiap tahun akademik atau setiap tahun fiskal itu harus naik pendapatannya kurang lebih 10%. Kemudian juga perusahaan ingin melakukan efisiensi biaya 20% setiap tahunnya. Kemudian rencana induk pengembangan institusi yang ketiga, dia ingin memperkuat image perusahaan di masyarakat dengan radius 50 km. Ternyata walaupun perusahaan sudah berdiri lama, tetapi masyarakat sekitar belum terlalu kenal. Bahkan di radius 50 km tuh belum kenal tentang image perusahaan, tahu perusahaannya tapi image-nya dia tidak tahu. Kemudian memperbaiki sistem penilaian SDM. Nah, ini adalah rencana dari pengembangan institusi. Kemudian setelah dilakukan analisa SWOT, didapatkan hasilnya sebagai berikut Bapak Ibu. Yang satu, image perusahaan sudah bagus di mata masyarakat, dibuktikan dengan penelitian. Ada penelitian tentang perusahaan tersebut bahwa perusahaan tersebut dipilih menjadi pilihan kedua di masyarakat. Gitu ya, itu berarti merupakan kekuatan kita, strength-nya. Kemudian fasilitas yang ditawarkan sudah lengkap. Jadi perusahaan tersebut sudah melengkapi fasilitas yang dibutuhkan oleh konsumen. Itu juga merupakan strength kita. Kemudian pesaing yang sejajar hanya 2 dan lokasinya berjauhan. Itu merupakan opportunity kita gitu ya, kesempatan. Kemudian ada weakness nih di sini, terjadi inefisiensi biaya terkait dengan biaya SDM. Itu biasa terjadi. Kenapa? Karena biaya SDM itu 20%, biasanya sampai 25% gitu ya. Tapi di sini terjadi inefisiensi gitu, sehingga mungkin terjadi overlapping karyawan, atau mungkin terjadinya turnover yang banyak. Itu juga bisa menjadi inefisiensi biaya gitu ya. Bapak Ibu sudah belajar biaya-biaya yang terkait dari MSDM. Ketika kita melakukan rekrutmen pun kita mengeluarkan biaya. Ketika kita melakukan pelatihan, HR melakukan biaya. Nah, di sini terjadi inefisiensi katanya Bapak Ibu. Kemudian weakness yang selanjutnya adalah belum ada dasar penggunaan sistem penggajian dan sistem lainnya dalam SDM. Itu juga mungkin merupakan salah satu pemicu atau salah satu sebab kenapa terjadi inefisiensi dalam biaya terkait biaya SDM. Weakness yang lainnya, internal proses manajemen SDM hanya sebagai administrator only. Nah, Bapak Ibu masih ingat bahwa sekarang MSDM itu nggak bisa cuma jadi administrasi only, tetapi harus punya sebagai change agent, kemudian sebagai talent gitu ya. Bapak Ibu masih ingat yang 4 gambar itu. Di sini prosesnya hanya sebagai administrasi only, hanya mencatat database karyawan, kemudian merekap gaji karyawan gitu ya, itu saja yang dia lakukan. Kemudian belum ada sistem dalam melakukan pelatihan terhadap karyawan. Nah, sistemnya belum tahu, pokoknya selama ada pelatihan, karyawan minta selalu dikasih. Tapi dia tidak tahu bahwa perlu nggak sih karyawan ini dilakukan pelatihan, atau mungkin pelatihannya 2 kali gitu ya, dengan orang yang sama atau orang yang berbeda, tetapi pelatihannya sama. Nah, itu juga merupakan inefisiensi bagi HR. Kemudian sistem penunjukan pelatihan tidak bottom up, sehingga terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan SDM perusahaan. Ini bisa menjadi weakness, bisa juga menjadi trait gitu ya. Pokoknya yang penting yang menawarkannya kenal dengan yang atas, ya sudah diambil pelatihannya. Itu nggak bisa kayak begitu gitu ya. Kemudian belum ada layanan online untuk customer, itu juga weakness. Kemudian terjadi penurunan motivasi karyawan karena tidak ada sistem yang jelas dalam mengatur penilaian karyawan. Jadi karyawan di situ terjadi demotivasi. Ya, karyawan berkinerja baik sama aja gitu dengan karyawan berkinerja buruk nilainya, sehingga terjadi demotivasi. Kalau terjadi demotivasi, ke depannya produktivitas tidak akan terjaga. Kemudian itu merupakan trait, ancaman bagi karyawan. Kemudian yang ke-11, pesaing mulai mengganggu karyawan dengan memberikan berbagai fasilitas jika pindah ke perusahaannya. Nah, kita bisa kehilangan tuh orang-orang SDM yang berkualitas kalau memang seperti ini terjadinya. Kemudian ada beberapa pemegang jabatan terutama di lini strategis yang belum mempunyai kompetensi. Jadi kalau misalnya manajemen lini itu manajemen strategis yang harus bikin keputusan, kebayang ditempatin sama orang-orang yang tidak punya kompetensi gitu. Sehingga itu merupakan weakness dari satu perusahaan. Nah, kemudian dari kasus ini Bapak Ibu, saya mencoba membuat bagan atau membuat sebaran
bagaimana mendeskripsikan keadaan perusahaan ini di dalam satu pendekatan manajemen. Yang biasa saya gunakan adalah menggunakan balance scorecard karena itu sangat mudah sekali. Dari balance scorecard ini kita pandangnya dari 4 gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat balance scorecard ini kita pandang dari 4, bisa lihat dari financial, kemudian dari customer, dari business process, dari learning and growth. Nanti akan ada penjelasan tersendiri mengenai balance scorecard. Tapi biasanya kita nilai dari yang tadi saya berikan contoh-contoh dari analisa SWOT tadi, nanti kita masukkan ke dalam pendekatan BSC ini gitu ya, balance scorecard ini. Dari sisi finansial kalau kita lihat Bapak Ibu agak keluar, nah kesini ya. Kalau sisi finansial mungkin ya berhubungan dengan persentase ya, percepatan pendapatan, efisiensi biaya. Makanya dari sini kita di finansial pengen ada apa nih? Oh, ada rasionalisasi biaya di mana biaya itu harus turun sebanyak 20%. Kemudian ada apa lagi nih? Ada increase revenue atau pengen penaikan pendapatan 10% di sisi biaya ya. Nah, kemudian di keadaan perusahaan tersebut di sisi customer-nya atau di sisi customer-nya kita cek ada di weakness-nya di sini atau di di strength-nya, ternyata perusahaannya itu sudah mendominasi pangsa pasar sebenarnya ya. Kemudian kalau ada dominasi pangsa pasar otomatis ada customer satisfaction juga harus dijaga gitu. Kemudian di customer lagi ada apa? Ada image dan relationship yang memang harus kita naikkan. Image-nya pengen dinaikkan 50 km radiusnya ya. Kemudian relationship-nya juga berarti harus kita naikkan kalau image kita dinaikkan. Nah, kalau dari segi bisnis prosesnya ada inovasi layanan online yang belum harus diperhatikan karena belum ada nih inovasi layanan online-nya. Kemudian motivasi karyawannya juga harus ditingkatkan. Kenapa? Ada beberapa karyawan yang melakukan demotivasi. Di learning and growth, mengembangkan produktivitas karyawan, kemudian mengembangkan employee satisfaction, ya, kemudian menyempurnakan sistem evaluasi kinerja. Kalau Bapak Ibu lihat di sini kan lebih banyak masalahnya di SDM ya Bapak Ibu ya. Nih belum ada layanan online untuk customer tadi sudah dimasukkan. Kemudian lebih banyak belum ada sistem dalam melakukan pelatihan terhadap karyawan. Kemudian internal proses manajemen SDM hanya sebagai administrasi only. Kemudian belum ada sistem penggajian, terjadi penurunan motivasi, kemudian pesaing mulai mengganggu, kemudian ada beberapa pemegang jabatan terutama di lini strategis yang tidak punya kompetensi. Nah, ini merupakan masalah-masalah yang ada di manajemen sumber daya manusia. Ini adalah keadaan perusahaan ketika kita menggunakan tools manajemen balance scorecard. Keadaan perusahaan ini seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada warna-warna, itu sengaja saya berikan warna-warna supaya Bapak Ibu tidak pusing. Yang saya berikan warna-warna hijau gitu ya, yang saya berikan warna hijau, saya sebagai HR, saya harus berkontribusi. Misalnya saya manajemen HR, di mana bisa saya berkontribusi nih untuk balance scorecard yang ini dengan keadaan effort atau dengan keadaan sumber daya manusia yang ada di divisi MSDM. Nah, saya pikir mungkin rasionalisasi biaya saya bisa masukkan, kemudian meningkatkan customer satisfaction saya bisa masukkan, tapi customer-nya di sini adalah customer-nya si HR gitu ya. Kemudian motivasi karyawan ini merupakan PR buat HR, harus mengembangkan produktivitas karyawan, mengembangkan employee satisfaction juga, sama menyempurnakan sistem evaluasi kinerja. Kalau dominasi pangsa pasar mungkin boleh diberikan ke divisi pemasaran. Image sama relationship juga bisa ke divisi pemasaran atau ke prodinya atau ke sistem produksinya. Inovasi layanan online juga bisa ke bagian IT. Nah, yang ijo-ijo ini adalah tugasnya HR gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat, saya bisa nih menaikkan increase revenue 10%. Kalau sebagai MSDM bisa dimasukkan boleh, tetapi untuk saat ini yang urgent adalah mengurangi weakness di dalam perusahaan tadi. Kebetulan weakness-nya itu yang dihijaukan ini. Baik, kita lanjutkan. Dari solusi menggunakan balance scorecard, ini balance scorecard perusahaan ya, yang tadi ada yang tadi sudah dilakukan analisa SWOT. Kita breakdown menjadi balance scorecard
MSDM atau balance scorecard HR ya. Kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu. Balance scorecard HR juga tetap dinilainya dari 4 dimensi. Dimensi finansial, kemudian di dimensi customer, di dimensi bisnis prosesnya, kemudian di dimensi learning and growth gitu ya. Kalau di finansial, bagaimana nih supaya kita bisa membantu perusahaan dalam mencapai visi-visi perusahaannya. Tadi di sini ada mengembangkan produktivitas karyawan. Ini mengembangkan produktivitas karyawan di perusahaan itu ada di learning and growth di perusahaan. Ketika masuk ke HR, ini ada di bagian finansial. Kenapa? Karena dengan meningkatnya produktivitas karyawan tentu itu akan membantu perusahaan mendapatkan hasil kinerja dari karyawan tersebut. Nah, berarti itu dari sisi finansial bisa kita hitung. Kemudian mengelola biaya karyawan secara efisien. Ini untuk membantu supaya kita bisa rasionalisasi biaya tadi. Bagaimana melakukan rasionalisasi biayanya? Yaitu dengan cara mengelola biaya karyawan secara efisien. Mulai misalnya melakukan memilih pelatihan gitu ya, melakukan rekrutmennya seperti apa. Nah, itu gitu ya. Kemudian dari sisi customer, Bapak Ibu ingat bahwa customer di perusahaan itu adalah bisa jadi kliennya gitu ya atau stakeholdernya. Tetapi customer di HR adalah pegawai atau karyawan yang bekerja. Itu adalah customer di HR, sehingga di sini di bidang customernya itu yaitu mengembangkan employee satisfaction. Bagaimana mengembangkan kepuasan karyawan dalam bekerja di satu perusahaan ini. Mengembangkan jika karyawan bekerja dengan senang, bekerja dengan nyaman, produktivitas karyawan otomatis akan meningkat. Ya, dimana kalau semuanya menyenangkan, produktivitas karyawan akan meningkat. Itu dari sisi customer. Kemudian dari bisnis proses, Bapak Ibu, di sini ada yang hijau juga. Kita lihat ada mengembangkan employee satisfaction, tadi naik ya di customer, jadinya menyempurnakan sistem evaluasi kinerja. Nah, itu merupakan tugasnya kita di bisnis proses, bagaimana cara mengembangkan employee satisfaction atau bagaimana mengembangkan employee satisfaction salah satunya dengan menyempurnakan sistem evaluasi kinerja. Oleh karena itu, bagaimana cara menerapkan sistem evaluasi kinerja? Ya, si HR ini harus mulai melakukan pelatihan ya. Pelatihan menilai kinerja karyawan, membuat sistem kinerja karyawan, penilaian kinerja karyawan. Ini salah satunya adalah dia mencoba menerapkan sistem rekrutmen berdasarkan kompetensi supaya tidak ada lagi karyawan yang tidak berkompeten di situ, dan itu bisa mengembangkan produktivitas karyawan. Kemudian yang dilakukannya lagi adalah memaintain staff melalui pelatihan yang berkesinambungan. Maintenance staff juga diperlukan gitu supaya tetap berkinerja dengan baik. Kemudian mengevaluasi pemegang jabatan pada lini strategi sesuai dengan kompetensi. Itu pada saat bisnis proses gitu ya. Nah, di sini ketika learning and growth, apa yang harus dilakukan atau upaya apa yang harus dilakukan HR supaya bisa bisnis prosesnya terjaga, customernya, employee customernya satisfaction, kemudian bisa mengembangkan produksi karyawan, kemudian bisa mengelola biaya karyawan secara efektif, yaitu mengembangkan kompetensi internal HRD. Caranya, mengembangkan kompetensi internal HRD banyak sekali caranya. Bisa mengikuti short course, banyak sekali kursus-kursus mengenai HR, ya mulai dari HR-nya, mulai dari planning, analisa jabatan sampai dengan penilaian kinerja karyawan itu sudah banyak gitu. Nah, itu dikembangkan kompetensi internal. Jika kompetensi internal HRD itu dikembangkan, dia akan mampu bisa membuat sistem evaluasi kinerja bagi karyawan yang ada di perusahaan. Nah, itu Bapak Ibu rencana strategis HR MSDM yang hasil breakdown dari BSC-nya perusahaan. Memang ini yang harus dilakukan ketika bikin BSC itu memang awalnya adalah melakukan analisa SWOT dulu, kemudian mana yang urgent bagi perusahaan itu dibuatkan BSC-nya. Nah, kemudian nanti HR akan menjadi lini strategis ya, tadi saya bilang HR akan menjadi pimpinan lini yang sama kedudukannya untuk buat strategis perusahaan di divisi HR-nya.
di breakdown sama si divisi HR. Nah, saya akan melakukan ini untuk membantu mengembangkan visi perusahaan dari hasil analisa SWOT tadi yang dilakukan dengan cara seperti ini. Tuh. Jadi financialnya dilihat dari ya financial yang dipakai oleh di divisi HR gitu, yang berhubungan dengan divisi HR, biaya-biaya yang berhubungan divisi HR mulai dikelola supaya lebih efisien. Gitu ya, bagaimana meningkatkan supaya bisa meningkatkan meningkatkan revenue 10%-nya perusahaan, kembangkan produktivitas karyawan. Gitu. Caranya nanti di breakdown lagi Bapak Ibu strategisnya apa yang harus dilakukan, kemudian KPI yang diperlukannya apa, key performance indikatornya yang harus dibuat apa, capaian-capaiannya apa. Kemudian mulai di breakdown lagi nih karyawan-karyawannya mana yang memang bisa membantu produktivitas perusahaan gitu. Seperti yang tidak berproduktif mungkin perlu dilakukan pelatihan, perlu dilakukan pendampingan. Jika sudah dilakukan pendampingan, dilakukan pelatihan masih tetap tidak berproduksi, ya sudah saatnya melakukan pensiun dini atau mem-PHK karyawan yang memang sudah tidak produktif. Nah, itu seperti itu kurang lebih rencana-rencana kalau memang rencana-rencana strategis MSDM. Jadi bisa pakai tools apa saja tools manajemen bisa dipakai ketika kita melakukan rencana strategis. Tetapi saya menggunakan balance scorecard supaya lebih mudah gitu ya. Ketika misalnya memilah-milah dari 4 dimensi. Itu sudah banyak sekali Bapak Ibu bisa googling mengenai balance scorecard. Nah, Bapak Ibu, ini adalah peran perencanaan strategi MSDM. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana seorang manajer MSDM bisa membuat rencana strategis dari hasil breakdown, dari hasil SWOT atau dari hasil SWOT-nya yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian di breakdown sama divisinya. Ini salah satu contoh peran perencanaan strategis MSDM. Referensi yang saya gunakan adalah ini Bapak Ibu. Ada dari Wayne Mondi, kemudian dari Fat, dan saya juga melakukan dari penelitian saya, dari tesis saya tentang balance scorecard gitu ya. Bapak Ibu bisa membaca juga nanti di perpustakaan. Baik Bapak Ibu, ini kuliah hari ini, mata kuliah yang ketiga mengenai peran perencanaan strategi MSDM. Bapak Ibu untuk presensi, supaya saya tahu Bapak Ibu menyimak YouTube saya dari awal sampai akhir, Bapak Ibu boleh melakukan selfie gitu ya dengan latar belakang PowerPoint-nya di YouTube-nya, kemudian di like. Setelah itu nanti Bapak Ibu mengirimkan hasil foto selfie tersebut sebagai bukti presensi bahwa Bapak Ibu menyimak perkuliahan ini di Google Drive yang akan saya sharekan linknya nanti pada saat jam kuliah. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini adalah akhir dari perkuliahan saya tentang peran perencanaan strategi MSDM. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh melakukan WA Japri ke saya. Nanti akan coba saya jawab. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya di Manajemen Sumber Daya Manusia dengan saya Asrini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.